Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Pertarungan klasik antara Inter Milan dan Juventus akhir pekan ini bukan hanya soal gengsi dan 3 poin. Duel di San Siro diprediksi mencetak rekor baru dalam sejarah derby d'Italia, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di penjualan tiket. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Inter 1908, laga Sabtu ini berpotensi menghasilkan pendapatan tertinggi dalam sejarah pertemuan dua raksasa Italia tersebut. Rivalitas Inter-Juve selalu menjadi magnet besar, dengan Inter memimpin klasemen Serie A dan unggul 12 poin atas Juventus, antusiasme publik semakin memuncak. Di sisi lain, Juventus datang dengan misi penting, mengamankan posisi 4 besar demi tiket Liga Champions. Kombinasi ambisi juara dan tekanan zona Eropa membuat laga ini makin bernilai tinggi. San Siro dipastikan penuh sesak. Para tifosi Nerazzurri ingin menyaksikan langsung momentum tim asuhan Christian Chivu yang tengah melaju konsisten di berbagai lini. Sebagai gambaran, derby della Madonnina melawan AC Milan pada November lalu menghasilkan pemasukan luar biasa sebesar 8,6 juta euro dari penjualan tiket. Angka tersebut menjadi patokan besar. Meski laga kontra Juventus mungkin sedikit di bawah angka itu, potensi pemasukan tetap sangat tinggi dan bisa mencatatkan rekor tersendiri dalam sejarah derby d'Italia. Bagi Christian Chivu, ini bukan sekadar pertandingan prestisius. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih kemenangan besar pertamanya di Serie A sebagai pelatih Inter dalam laga syarat tekanan. Derby ini menghadirkan lebih dari sekedar sepak bola, atmosfer, sejarah, dan kini rekor finansial. Sabtu malam di San Siro tak hanya akan menentukan arah klasemen, tetapi juga mencatat angka baru dalam buku sejarah rivalitas paling panas di Italia. Musim Jan Sommer bersama Inter Milan menghadirkan statistik yang kontras. Di Serie A, ia menjadi salah satu kiper dengan jumlah penyelamatan paling sedikit. Namun di Liga Champions, namanya justru masuk 3 besar dalam urusan save. Menurut analisis DAZN via FC Inter 1908, kiper berusia 37 tahun itu mencatat jumlah penyelamatan terendah kedua di kasta tertinggi Italia musim ini. Secara angka, hanya satu penjaga gawang yang membuat lebih sedikit penyelamatan dibanding Sommer di Serie A musim ini. Statistik ini memicu kritik terhadap performanya. Bahkan sempat muncul wacana dari pelatih Christian Chivu untuk memberi kesempatan kepada Josep Martinez. Meski begitu, Sommer tetap dipercaya sebagai kiper utama. Menariknya, di balik minimnya jumlah penyelamatan, ia sudah membukukan 12 clean sheet dalam 18 pertandingan liga. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya angka save juga dipengaruhi oleh solidnya lini pertahanan Inter yang jarang memberi lawan banyak peluang. Dengan kata lain, Sommer memang jarang sibuk di Serie A. Cerita berbeda terjadi di Liga Champions. Di kompetisi elit Eropa itu, Sommer justru masuk 3 besar kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak. Hanya penjaga gawang Bodo Glimt dan Kairat Almaty yang mencatat angka lebih tinggi darinya. Perbedaan ini mencerminkan kontras gaya permainan. Di Eropa, Inter menghadapi tekanan dan volume tembakan yang lebih besar, membuat Sommer lebih sering diuji. Statistik tersebut memperlihatkan dua sisi musim Sommer. Di satu sisi tampak pasif di kompetisi domestik, di sisi lain justru krusial saat tekanan meningkat di panggung Eropa. Kini pertanyaannya, apakah angka rendah di Serie A benar-benar tanda penurunan performa atau justru cerminan pertahanan Inter yang terlalu dominan? Inter Milan mulai menyusun strategi untuk bursa transfer musim panas, dan satu nama muncul sebagai opsi ekonomis, Zeki Celik. Menurut laporan Tuttosport via FC Inter 1908, Nerazzurri telah menunjukkan minat terhadap bek sayap Roma tersebut.
Situasi kontraknya yang hampir habis membuat peluang transfer ini semakin realistis. Kontrak Celik di Stadio Olimpico akan berakhir dalam waktu kurang dari 6 bulan. Hingga kini, Roma belum membuka pembicaraan resmi terkait perpanjangan, sehingga peluang hengkang secara gratis di akhir musim semakin besar. Didatangkan Roma dari Lille pada musim panas 2022, Celik sudah cukup berpengalaman di Serie A. Di usia 28 tahun, ia dinilai bisa langsung beradaptasi tanpa proses panjang. Bagi Inter, transfer ini tergolong cerdas secara finansial. Tanpa biaya transfer, Celik bisa menjadi pelapis sekaligus pengganti potensial Matteo Darmian yang hampir pasti meninggalkan San Siro. Yang menarik, kedatangan Celik tidak akan mengganggu rencana Inter mengejar pengganti utama Denzel Dumfries. Artinya, manajemen tetap bisa mengejar target yang lebih ambisius seperti Brooke Norton-Cavi atau Marco Palestra. Dengan kebutuhan memperdalam skuad dan menjaga keseimbangan finansial, Celik bisa menjadi langkah strategis, murah, berpengalaman, dan siap pakai. Laga Inter kontra Juventus selalu menyimpan cerita spesial. Kali ini sorotan mengarah kepada Piotr Zielinski, gelandang yang tengah berada dalam performa terbaiknya dan menjadi jaminan stabilitas bagi Christian Kivu. Derby d'Italia seakan membawa keberuntungan tersendiri bagi pemain asal Polandia tersebut. Musim lalu, Zielinski menjadi salah satu tokoh utama dalam duel klasik yang berakhir dramatis 4-4. 2 golnya dari titik penalti menjadi pembeda dalam laga penuh tensi tersebut. Meski sisa musimnya kala itu tak sepenuhnya konsisten, kini situasinya berbeda. Menjelang leg kedua di San Siro, yang kali ini bertepatan dengan momen spesial Hari Valentine, Zielinski justru hadir sebagai sumber ketenangan bagi sang pelatih. Di tengah pemulihan Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu yang baru kembali dari cedera, Zielinski tampil stabil dan siap memimpin lini tengah. Keduanya memang telah dinyatakan fit dan masuk skuad, namun belum tentu langsung menjadi starter. Disinilah peran Zielinski menjadi krusial. Dengan lini serang yang hampir pasti mengandalkan duet Tulah di depan, keseimbangan lini tengah menjadi fondasi utama. Konsistensi dan kedewasaan Zielinski dalam mengatur tempo memberi Inter rasa aman tambahan. Inter Juve bukan sekadar pertandingan besar. Bagi Zielinski, ini adalah panggung yang selalu memberinya energi ekstra. Dan bagi Kivu, ini adalah alasan untuk tidur lebih nyenyak sebelum laga penentuan. Kisah antara Luciano Spalletti dan Inter Milan berakhir dengan nada tinggi. Setelah 2 musim yang membawa Inter kembali ke Liga Champions, Spalletti harus angkat kaki pada 2019. Keputusan itu diambil manajemen klub, terutama BP Marotta, yang memilih menyerahkan proyek Nerazzurri kepada Antonio Conte. Menurut laporan Tuttosport, Spalletti tidak pernah benar-benar nyaman dengan campur tangan yang berlebihan di pusat latihan Appiano Gentile. Ia dikenal sebagai pelatih yang menginginkan otonomi penuh dalam mengelola tim. Manajemen termasuk Piero Ausilio dinilai mendukungnya, tetapi tidak sepenuhnya berpihak ketika konflik internal mencuat, khususnya dalam kasus kapten saat itu, Mauro Icardi. Conte yang datang sebagai pengganti mendapat dukungan total dalam mengambil keputusan tegas, sesuatu yang menurut banyak pihak tidak dirasakan Spalletti. Tak lama setelah pemecatannya, AC Milan sempat menghubungi Spalletti. Nama pelatih asal Certaldo itu juga disebut sebagai pilihan utama Paolo Maldini ketika Milan mempertimbangkan perubahan pelatih pada 2019. Namun ada klausul penting, sisa 2 tahun gajinya di Inter. Pada Februari 2020, Spalletti mengungkapkan bahwa ia sempat dihubungi Milan, tetapi akhirnya tetap dibayar untuk tinggal di rumah. Inter pun merespons melalui pernyataan resmi, menyebut bahwa klub telah menawarkan insentif tambahan untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Namun tawaran itu ditolak sang pelatih. Kini, kisah itu menjadi bagian dari masa lalu. Namun hubungan Spalletti dan Inter tetap dikenang sebagai kerjasama yang berhasil secara hasil, tetapi retak secara prinsip. Sebuah cerita tentang ambisi, kendali, dan harga diri di balik gemerlap Serie A.